Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farudin dari program studi Sistem Informasi. Mana kali ini saya ingin membahas atau ingin mempraktekkan mengenai membuat topologi jaringan menggunakan paket tracer. Kita buka dulu paket tracernya. Pada kali ini saya ingin menunjukkan atau ingin mempraktekkan untuk membuat jaringan sederhana menggunakan aplikasi paket tracer ini. Baik, langsung saja kita mulai. Di mana untuk kasus yang pertama ini saya ingin membuat jaringan yang terdiri dari 4 buah komputer. Kita geser semua komputer yang ada di sini. Kita bisa juga klik di sini, terus pilih di sini PC. Sama saja. Terus saya ingin menggunakan switch. Kita klik di sini switch, kita tarik satu. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk menghubungkan semua komputer ini dari komputer 0, 1, 2, 3 ini agar bisa satu sama lain bisa mengakses alamat IP masing-masing. Tentunya nanti kita akan menyambungkan menggunakan kabel strike. Bisa kita klik di sini connection, terus kita pilih kabel hitam. Kita klikkan di sini di komputer 0. Kita hubungkan ke switch port 1. Gitu seterusnya. Isi 1, isi 2, isi 3, setelah semua terhubung menggunakan kabel strike ke switch, kemudian kita ingin mencoba melakukan ping atau pengecekan jaringan untuk ke semua masing-masing PC ini. Kita coba, karena ini belum ada settingannya, maka kita setting terlebih dahulu. Kita menuju ke desktop, IP configuration, kita tuliskan IP-nya 192.168.1.1. Subnet masnya kita ikuti saja. Kemudian untuk komputer yang selanjutnya sama, kita pilih menu desktop, kita setting IP-nya 192.1.2. Di sini kita melaporkan IP nomor 2. Selanjutnya ini kita gunakan IP nomor 3. Selanjutnya isi yang terakhir keempat, gunakan IP 192.1.1.2. Untuk subnet masnya kita biarkan default seperti ini. Oke, kita close. Kita coba lakukan ping untuk akses ke masing-masing komputer. Kita coba ping 192 alamat IP 1.2 misalkan. 1.2 berarti komputer di nomor 1. Coba
Nah, dia sudah ada replay dari komputer 1. Kita coba untuk komputer yang lain. IP3 sudah bisa, IP4 sudah bisa terkoneksi. Kita coba misalkan dari komputer 3, kita run command prompt ping 921.1.1. Coba, sudah bisa terkoneksi, berarti dari keempat komputer ini sudah bisa terhubung melalui IP tadi. Sudah. Selanjutnya, mana saya juga ingin mempraktekkan bagaimana menghubungkan atau mengkoneksikan dari 4 buah komputer. 4 buah komputer dengan satu server HTTP yang terhubung, dan memastikan di mana setiap komputer nanti bisa mengakses HTTP servernya. Pertama, kita mulai dulu, kita siapkan komputernya. Kita susun di sini. 3, 4. Kita tidak usah rename ini. Biarkan default. Nah, untuk servernya, kita pilih yang ini, server PT. Kita taruh di sini. Kita coba ganti nama server HTTP. Sekarang kita hubungkan menggunakan kabel strike. Nah, ini di sini kasusnya server ini dia cuma mempunyai, hanya memiliki satu port Ethernet. Jadi ketika kita ingin mengkoneksikan keempat komputer ke dalam satu server, pasti membutuhkan perangkat tambahan. Kalau kita menggunakan modul di sini jadi nanti cuma 2 saja portnya. Nah, lebih baik kita tambahkan, kita menggunakan switch atau hub. Nah, di sini kita menggunakan hub saja. Kita tambahkan hub di sini, satu buah hub. Sekarang kita konekkan dengan kabel straight dari komputer 1 ke hub port 0. Komputer 2 atau komputer 5 ke hub port 1. Begitu seterusnya, semua dikoneksikan ke hub. Nah, nanti kalau sudah semua terkoneksi ke hub, maka hub kita hubungkan dengan servernya. Port 4 ke server. Nah, ini. Selanjutnya, kita akan menyeting masing-masing IP di masing-masing komputer. Kita menuju ke tab desktop, kita IP configuration, kita tekan IP 921. Ini untuk IP komputer nomor 1. Misalkan kita buat seperti ini dulu. Terus lanjut lagi ke komputer yang lain. Kita urutkan lagi. 2. Terus komputer selanjutnya 1, 2, 1, 3.
Kita close. Komputer selanjutnya setting IP-nya 1.4 sini tadi titik. Oke. Nah, sedangkan di servernya kita setting konfigurasi di service. Nah, di sini kita HTTP ini kita pastikan terpilih di on karena kita mau menggunakan server HTTP ini. Selanjutnya kita menuju ke tab desktop, kita akses, kita setting dulu untuk IP-nya 192.168.1.5. Nah, IP 5 belum terpakai ya. Kita close. Jadi ini merupakan server, IP dari servernya. Sekarang kita coba untuk mengakses server HTTP. Apakah sudah bisa diakses dari masing-masing komputer ini, dari keempat komputer ini atau belum? Kita coba, kita klik di PC, salah satu PC, bisa bebas. Klik ke web browser. Nah, di dalam URL ini kita ketikkan IP servernya tadi. Dimana IP server tadi adalah 192.168.1.5. Jadi kita, nah, kalau dia sudah muncul seperti ini, tampilan seperti ini, berarti sudah bisa mengakses ke server HTTP. Kita coba di komputer yang lain, komputer misalnya, ketik web browser, ketikkan IP-nya, go sini. Dari komputer ini sudah bisa. Cek lagi satu lagi, web browser, ketikkan IP-nya 5. Go. Sudah bisa. Di sini misalkan web browser 192.5. Di sini sudah bisa. Dimana kita bisa untuk customize tampilan ini melalui server tentunya. Dari mana? Dari menu server, di config, di service maksudnya ya. Di sini, di file manager ini. Ini merupakan file-file yang ditampilkan di dalam komputer klien tadi. Nah, ini small pack. Nah, jadi untuk mengakses ke dalam server HTTP kita sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya untuk kasus selanjutnya di sini saya ingin mencoba untuk membuat sebuah server DNS dan satu server HTTP. Kemudian kita hubungkan lagi dengan 4 buah komputer atau 4 buah klien. Di mana nanti di masing-masing komputer bisa mengakses server HTTP melalui DNS servernya. Nah, seperti apa? Kita coba. Kita persiapkan dulu komputernya seperti tadi. Kita susun di sini 4 buah komputer. Kemudian kita buat 2 server. Server masih sama. Satunya server DNS. Server
DNS. Satu lagi server HTTP. Nah, di sini kita memerlukan hub lagi untuk menggabungkan. Klik di hub. Saat di sini menghubungkan kedua server. Sekarang kita pasang kabelnya, konektornya. Hubungkan PC 1 ke dalam hub. Hubungkan lagi PC yang kedua ke dalam hub. Hubungkan PC yang ketiga ke dalam port hub. PC yang terakhir, yang keempat, ke dalam port hub. Selanjutnya, kita gunakan kabel strike lagi. Kita hubungkan dari hub ke server DNS. Dan dari hub ke server HTTP. Nah, jika semua sudah terhubung seperti ini, selanjutnya tinggal kita menyeting masing-masing IP dari klien ini. Dan juga settingan-settingan di masing-masing server. Pertama kita menuju ke komputer. Yang pertama dulu. Kita menuju ke tab desktop, kita setting IP-nya seperti tadi 192.168.1 misalnya. Subnet masnya kita ikut saja itu. Isi yang kedua, kita setting di desktopnya 192.168. Selanjutnya lagi setting IP-nya 192.168.1.3. Isi yang terakhir IP 4. Nah, nanti untuk DNS ini kita isikan IP yang ada di server DNS. Kita setting dulu. Setting server DNS-nya. Dalam IP ini kita ketikkan IP DNS 192.168.1.5 misalnya. Kita bisa juga titik 10. Jangan lupa DNS adalah memiliki IP 10 dan nomor 10. Kemudian kita menuju ke server HTTP. Di sini masih sama, kita pastikan HTTP ini on. Sudah on, kita setting IP-nya 192.168.1.5 misalkan. Nah, di mana IP HTTP ini, IP dari server HTTP ini nanti kita masukkan ke dalam server DNS. Kita menuju ke server DNS lagi, kita double klik di sini, kita konfigurasi di tab DNS di service DNS ini. Kita klik di sini, kita pilih on, pastikan dia on. Coba kita ketikkan alamat di sini, yang merupakan alamat DNS domain name system yang ingin kita akses nantinya di masing-masing PC client. Kita ketikkan testing, misalnya testing.com. Nah, di mana address ini kita isikan IP dari server HTTP tadi. Berapa IP-nya? Tadi 192.168.1.5 ya.
Kita add sini. Add. Sudah terekam di sini. Selanjutnya kita lihat konfigurasi dari IP dari DNS-nya. IP-nya menggunakan IP 10 ya. Nah, ini kita tambahkan di masing-masing lainnya di DNS server ini. 9.1.1.10. Kita copy saja, pastekan di masing-masing basic lain. IP. Nah, setelah selesai, kita coba tes. Kita klik di masing-masing komputer ini. Salah satu dulu kita coba, komputer kedua. Kita klik web browser. Nah, kalau tadi ketika kita menggunakan server HTTP, kita ketikkan IP-nya, IP dari server HTTP-nya. Nah, kalau kita sudah setting menggunakan server DNS, kita sudah menggunakan server DNS, berarti kita tidak bisa mengetikkan server dari HTTP-nya, IP dari servernya. Namun, kita ketikkan alamat yang tadi kita sudah setting. Yang ini tadi tes keterangannya. testing.com. Kita coba go. Di sini sudah bisa jalan, sudah tampil file dari server HTTP-nya. Berarti sudah sukses kita menggunakan server DNS-nya. Kita coba di PC yang lain, web browser, kita ketikkan testing.com. Sini sudah bisa. Ini sama halnya kalau kita mengetikkan alamat IP dari server HTTP. Coba. 9.1.1.5 tadi ya, server HTTP-nya. Di sini sudah bisa juga. Di mana server DNS tadi berfungsi untuk merubah IP ini untuk bisa lebih kita pahami. Bisa kita ingat kalau kita menggunakan domain name system atau menggunakan server DNS. Oke, untuk kasus kali ini berarti sudah bisa berjalan lancar. Bawah. Untuk kegiatan praktek selanjutnya, di mana ini ada sebuah kasus. Kita coba buat dulu kasusnya ini. Nanti kita ingin menggunakan sebuah router, mana router ini berfungsi untuk menggabungkan antara salah satu fungsi router ini untuk menggabungkan dua jenis kelas IP yang berbeda. Nah, kita coba dulu, kita desain dulu jaringannya. Di sini kita butuh komputer, beberapa komputer ya. Nanti kita setting dengan kelas IP yang berbeda. Kita namakan komputer ini C-1. Yang di sebelah kanan PC2. Di mana PC1 dan PC2 ini memiliki server HTTP. Di sini kita namai server pt.com.
Kemudian di PC2 memiliki server namanya pendicom.com. Terus di mana di PC1 ini juga memiliki satu buah server DNS, di mana servernya kita beri nama DNS server. Sekarang kita membutuhkan satu buah router. Kita taruh di tengah di sini. Kita nanti ingin menyeting masing-masing jaringan dengan dan IP yang kelas IP yang berbeda. Misalkan di PC2 ini dengan server pendicomnya ini kita setting dengan IP 10.0.0.254. Artinya ringnya sampai 254. Sedangkan di PC1 dengan server Ilkom dan server DNS-nya kita menggunakan IP 192.168.1.254 menggunakan kelas IP. Jadi ini kubu IP 10.0.0.254, di sini kubu IP 192.168.1.254. Karena kita gabungkan dulu menggunakan kabel straight ke masing-masing server. Hubungkan ke server. Ya, di sini karena portnya cuma satu, tambahkan lagi perangkat yaitu switch. Kita pilih di switch ini, tambahkan satu buah switch. Di sini juga tambahkan satu buah switch. Sekarang kita hubungkan akan kabel. Kabel straight-nya. Kita hubungkan dari komputer satu ke switch port 1, misalkan dari server ke switch, server DNS ke switch. Kemudian yang PC nomor 2 ada switch 2. Kita sambungkan juga server dari pendicom ke switch nomor 2. Dari masing-masing switch kita hubungkan ke router, di mana PC1 kita hubungkan melalui port fast Ethernet ke 1 ke 0 yang pertama. Kemudian switch nomor 2 kita hubungkan ke router Ethernet 1. Selanjutnya kita setting dulu IP dari masing-masing komputer.
kita setting IP dari versi 61 dulu. Desktop IP configuration. Kita ketikkan kelas IP-nya 192.168.1.2. Kelas kita ketikkan IP ini, kemudian subnet masknya ini default saja, kemudian gateway-nya kita tuliskan IP ring IP-nya 192.168.1.254. Nah, kita pakai gateway ini sesuai dari IP yang tadi kita sudah definisikan. Selanjutnya di server Ilkom, kita setting IP-nya 192.168.1.3. Gateway-nya kita setting juga 1.1.2.5.4. Kita setting di service HTTP-nya sudah on semua, karena ini merupakan server HTTP. Kalau berdasarkan praktek-praktek sebelumnya yang tadi kita lakukan, ini merupakan server HTTP dan ini adalah server DNS. Setting IP-nya juga di 23 di sini 4. Isikan gateway-nya. Menuju confirm service, kita menuju ke tab DNS. Isikan di sini, kita pilih dulu name-nya, kita isikan server HTTP ilkom.com, mana IP address-nya, kita masukkan IP dari server HTTP-nya 192.168.3 yang tadi 1.3. Kita add, oke. Kita close. Selanjutnya kita setting untuk yang PC nomor 2. Setting masing-masing IP-nya. Desktop IP configuration, kita ketikkan IP-nya menggunakan kelas IP yang sudah ditentukan, itu 10.0.0.2 misalkan. Subnet masknya dia otomatis, kemudian gateway-nya kita isikan 10.0.0.254 seperti yang sudah kita tentukan. Copy, kita menuju ke server HTTP, kita pastikan ini sudah on. Kita menuju ke IP configuration, kita ketikkan IP-nya 192.168.1. Di sini menggunakan kelas IP yang berbeda, 10.0.0.3 misalnya. Subnet masknya sudah, code gateway-nya kita isi yang tadi. Kita sudah. Selanjutnya kita setting router. Nah, di router ini kita setting IP-nya. Kita menuju ke tab config, kemudian di interface, di fast adder 0. Nah, di sini kita port status kita on kan dulu.
Setelah itu kita ketikkan di sini IP address-nya. Jadi 0, port 0 tadi kita hubungkan dengan PC ke-1 dari jaringan nomor 1 di sini. Nah, di situ menggunakan IP apa? Kelas IP 192.168.1.254. Kita gunakan kelas IP ini di dalam jaringan 1 ke 1 ini. Kita sebut jaringan ke 1. Kemudian subnet masknya kita biarkan default seperti ini. Kemudian ke Ethernet yang satu lagi, di mana Ethernet nomor 1 ini menghubungkan ke jaringan PC nomor 2 ini, ke jaringan 2. Kita tuliskan IP address-nya yaitu 10.0.254 seperti ini tadi. Kemudian subnet mask kita ikut saja. Ini jangan lupa klik on port statusnya biar dia bisa nyala atau terhubung, bisa terhubung. Close. Tentunya sudah bisa terhubung karena sudah terlihat indikator hijau-hijau di sini. Tadi supaya bisa mengakses antar jaringan, kita coba rubah dulu di server DNS ya. Di DNS ini kita tambahkan lagi domain, yakni di jaringan nomor 2 di server HTTP-nya tadi pendicom.com. pendicom.com. Kita ketikkan IP-nya, ini IP dari server pendicom. Tadi berapa? 10.0.0.3. Kita klik add, tambahkan. Coba lihat dulu, kita lihat tadi IP-nya adalah 3 ya. Nah, nomor 3. Selanjutnya di masing-masing komputer ini kita masukkan, kita settingkan IP DNS-nya. IP DNS tadi berapa? 192.168.1.234. 4 ya. Kita coba cek dulu. Close. 4 ya, benar. Nah, di sini 4 benar IP-nya. Kita setting juga di PC yang kedua di jaringan kedua. Kita sama tambahkan di DNS-nya IP DNS-nya supaya bisa mengakses. Sudah. Kita coba untuk pengujian jaringannya. Apakah dari dua jenis IP yang berbeda ini bisa saling terhubung? Coba dari PC nomor 1 atau jaringan nomor 1, kita coba command prompt, jalan ke command prompt, kita ping ke IP-nya jaringan nomor 2, 10.0.0.2, mana 2 ini merupakan IP dari PC di jaringan 2. Kita klik enter. Ternyata sudah terhubung ya. Di sini sudah ada replay. Kita coba ulangi satu kali lagi. Nah, ini membuktikan bahwa jaringan nomor 1 ini sudah terhubung dengan jaringan nomor 2. Kita coba sebaliknya. Command prompt di PC kedua. Kita pilih alamat IP dari PC nomor 1, 192.168.1.2. Sudah terhubung juga. Nanti sudah bisa saling terhubung. Selanjutnya kita coba untuk mengakses server HTTP di
server nomor 2. Nah, klik web browser di PC1, kita ketikkan DNS-nya. Tadi kita sudah melakukan penyetingan, yakni pendicom.com. pendicom.com. Kita klik go. Nah, di sini sudah muncul, berarti sudah bisa mengakses ke jaringan atau server nomor 2. Sedangkan kalau ke server sendiri di jaringan nomor 1, tadi kita sudah setting DNS-nya yaitu ilcom.com. Lagu sudah bisa. Kita sudah bisa juga. Jadi sudah bisa mengakses. Dan kita coba lagi di jaringan yang kedua. Kita coba akses ke jaringan pertama. Kita web browser. Kita ketikkan ilcom.com. Go. Nah, di sini sudah muncul. Berarti sudah bisa mengakses ke jaringan nomor 1. Bagaimana kalau ke jaringan sendiri, ke servernya sendiri, yakni pendicom.com. Nah, di sini juga sudah bisa mengakses server pendicom.com. Jadi untuk percobaan kita untuk menghubungkan dua jenis kelas IP yang berbeda ini sudah berhasil dengan menggunakan sebuah router. Maka jaringan yang kita buat ini sudah bisa berhubung satu sama lain. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan maupun kesalahan dalam menjelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.